Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Sekali lagi teman-teman senang sekali bisa bertemu dengan wajah-wajah baru nih kelihatannya ya dari hari ini yang bertemu dengan PSSDM. Semoga teman-teman yang hari ini meluangkan waktunya akan mendapatkan sesuatu yang berharga yang bisa diambil nantinya. Hari ini sudah ada 40 yang register, pertama masih 25 yang masih masuk ke dalam yang ada di dalam sini. Kita tidak akan menunggu yang lain, jadi saya akan mulai dengan sharing untuk teman-teman supaya lebih tahu tentang siapa itu PSSDM. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami akan sedikit memperkenalkan PSSDM. Oke. Nah, teman-teman, Mbak Eka, apa bisa lihat slide saya? Masih ada hitamnya, Bu. Oke, Belum full. sebentar. Coba saya lihat sekali lagi ya. Saya coba. Yang ini, oke? Sebentar, Bu. Ya, sudah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bertemu dengan narasumber kita, Bapak Paul Petty, dan perkenalkan saya dari PSSDM, Kapri Anjaya. Saya hari ini akan menjadi host dari seminar online atau webinar untuk UMKM, khususnya tentang growth hacking for UMKM. Oke, jadi saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu lagi yang sudah pernah berjumpa dengan kami, yang belum berjumpa, salam kenal dari PSSDM. Siapakah itu PSSDM? PSSDM memiliki 4 pendiri, yaitu almarhum Dr. Fahmi Idris, mantan Menaker Trans ya, kemudian Bapak Profesor Dr. Mahmudin Yasin, mantan Wamen BUMN, Profesor Dr. Bejo Suyanto, mantan dari rektor dari UNJ, dan almarhum Profesor Dr. Muklis RAD, mantan Irjen Pendidikan di Kemendikbud. Jadi kami adalah para lulusan UNJ yang memiliki misi besar, yaitu ingin sekali mengaplikasikan ilmu kami dan mengembangkan SDM Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. Nah, program-program PSSDM banyak sekali dari 1 sampai 6. Dari lembaga sertifikasi profesi, kami memiliki marketing, humas, dan juga untuk menjadi guru atau menjadi kepala sekolah, kami memiliki lembaga sertifikasi profesi. Kemudian kami juga konsultan pengembangan manajemen pendidikan, yang di mana banyak sekolah yang meminta bantuan kami untuk menjadi lebih baik. Kemudian kami juga memberi konsultan untuk UMKM, di mana kami juga tidak hanya memberi secara langsung, tapi juga kami mengadakan webinar-webinar ataupun pertemuan secara online. Kami juga ada lembaga training dan coaching, sehingga teman-teman bisa menikmati layanan-layanan kami, dan juga kami mengadakan penelitian, dan juga tentunya memberikan pelatihan untuk mengadakan penelitian. Dan terakhir kami juga mengadakan penerbitan buku. Banyak sekali sudah buku-buku yang sudah kami terbitkan. Jika teman-teman ingin memiliki buku-buku, bisa menghubungi Ibu Eka yang ada di chat sini. Dan kami juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang kita sekarang sampai hari ini. Ada komunitas ISING, yaitu Komunitas Pendidik Indonesia dan Kelas Kreatif, yang di mana setiap sebulan sekali kami mengadakan workshop untuk digital tools, untuk bagaimana kita benar-benar menjadikan kelas kita menjadi lebih efektif dengan tools-tools yang ada di dalam aplikasi yang ada di Indonesia. Dan tentunya PSSDM tidak bisa bekerja sama sendiri. Kita memiliki sponsor, yang dalam hal ini ada platinum sponsor dari Jam Kerindo. Oke, dan tentunya teman-teman yang hadir hari ini, saya juga harus ingatkan bahwa besok ada Business Plan for UMKM. Jadi teman-teman yang ingin hadir hari ini dan besok, kami tunggu besok di jam yang sama dengan Dr. Triwarsono sebagai narasumber, dan tentunya ditemani oleh saya. Dan teman-teman, webinar ini tidak berbayar, tapi bagi teman-teman yang menginginkan e-sertifikat, silahkan menghubungi Mbak Eka dengan menggantikan dana sebesar 50.000 dengan memiliki kode 78, Anda akan mendapatkan e-sertifikat.
Untuk teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan e-sertifikatnya bisa gratis jika teman-teman menuliskan apa yang didapat dari sesi hari ini dalam Facebook-nya atau Instagram-nya atau blog-nya dengan menambahkan hashtag PSSDM, hashtag UMKM, hashtag Jamkrindo, hashtag Paul Pati dengan IG @pssdm PSSDM konsultan. Nah, ini ada 2 hadiah ya. Kalau bukan mahasiswa bisa dapat e-sertifikat ataupun hadiah lain yang menarik. Biasanya kami bagi-bagi buku ya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan buku dari kami tentunya untuk menjadi teman-teman menjadi bisa belajar lebih bagus. Oke, untuk teman-teman yang hadir mohon bisa mengisi absensi virtualnya akan kami berikan dalam link, dan tentunya untuk menjadikan PSSDM lebih baik kami juga ingin teman-teman membaca form feedback-nya sehingga kami bisa membenahi diri menjadi menjadi tempat untuk belajar yang lebih baik. Nah, sudah tidak sabar lagi tentunya bertemu dengan Paul Petty. Bapak Paul Petty siapa sih? Oke, di sini kami tulis ada nomor teleponnya. Jadi teman-teman yang mau menghubungi Pak Paul bisa directly di 0812 12969184 ataupun bisa melayangkan email dengan paulpetty2012 di Gmail-nya. Kemudian siapakah Paul Petty? Paul Petty adalah seorang konsultan dan trainer khususnya di bidang selling skills, marketing approaches, negotiation skill, dan customer engagement. Jadi dalam 20 tahun terakhir ini, Bapak Paul terlibat langsung dari perubahan besar di pelanggan masa kini. Ya, jadi pelanggan yang menginginkan para sales profesional yang mampu menciptakan nilai, membangun ikatan kepercayaan, memberikan pengalaman yang bermakna dan relevan, menginspirasi dan memotivasi sambil memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menciptakan sesuatu yang melampaui ekspektasi. Luar biasa. Jadi Pak Paul Petty ini selalu berbagi dengan updates terbaru, tips-tips jitu dan pengalamannya agar SDM di Indonesia memiliki standar internasional. Jadi kalau nanti mendengar Paul Petty, Bapak Paul ya, saya sendiri merasa setiap kali saya dengar saya dapat lagi sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Jadi saya merasa proses belajar saya itu saya jadi tambah pinter. Jadi thanks to Pak Paul ya. Jadi area of expertise dari Pak Paul sendiri adalah B2B atau business to business untuk selling skills seperti creative and meaningful customer engagement selling process using the dynamic 5D. Apa itu 5D? Harus nanti dilihat ya di YouTube-nya PSSDM, mungkin bisa disimak sekali lagi. Pak Paul juga expert di bidang B2B sales excellence in the virtual environment, marketing approach for powerful sales itu ada MAPS, sales negotiation skills itu hebatnya Pak Paul. Kemudian sales presentation skills, strategic large account management, first line sales manager development program, business to customer selling, yaitu the ACCESS, kemudian selling process to accelerate sales result, the FRIE atau free, itu apa saja nih Pak Paul tuh senang sekali singkatan ya. Jadi ini maknanya kenapa disingkat karena biar nanti ditanya ya. Ini juga Pak Paul sering sekali memberikan selling process for UMKM, entrepreneurial selling, yaitu the essential skills for every entrepreneur. Jadi ini area of expertise atau ahlinya Pak Paul. Jadi nanti teman-teman yang hadir di sini pastinya tidak akan kecewa karena kita mendapatkan expert dari narasumber khusus di bidang salesnya. Oke, tentunya tidak sabar lagi. Jadi terima kasih. Saya akan serahkan untuk sharingnya kepada Pak Paul. Silakan Pak Paul. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke pihak PSSDM karena sudah memberikan waktu yang sangat berharga untuk berbagi pengalaman, ya, sharing mengenai topik yang belakangan ini menjadi pembicaraan, terutama di orang-orang marketing dan orang sales. Ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, saya izin sharing PowerPoint saya ya.
Baik, Bapak dan Ibu, apakah materi PowerPoint-nya juga sudah tampil dengan jelas? Ya, sudah jelas. Baik. Mudah-mudahan tidak ada gangguan jaringan ya, garing ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Baik, Bapak dan Ibu, topik utama kita adalah bicara tentang strategi growth hacking untuk UMKM. Tapi pertama-tama salam kenal, salam jumpa, salam sehat dan salam sejahtera selalu. Ya, saya Paul Pati, cukup panggil saya Paul karena Pati itu marga ya. Dan saya selalu share ke kelas-kelas saya, ya termasuk Bapak dan Ibu yang saya cintai. Orang selalu bilang ke saya bahwa kalau marga itu cuma dua, Pak Paul. Ya, ada dua jenis marga di dunia ini. Saya bilang, waduh, apa tuh? Ya, pertama margarin, kedua marga satwa. Nah, saya termasuk yang mana? Ya, Bapak dan Ibu yang nentuin. Baik, tema utama kita adalah strategi growth hacking untuk pelaku UMKM. Ya, subtema kita adalah solusi untuk mengakselerasi penjualan di masa pasca pandemik. Baik. Nah, kita tahu persis bahwa usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia, terutama usaha mikro itu ada 64 juta unit usaha. Ya, 64 juta unit usaha mikro di Indonesia. Nah, sumbangan terhadap pertumbuhan domestik bruto 61%. Bayangin Bapak dan Ibu, peran dari UMKM. Nah, lalu serapan tenaga kerja dari usaha UMKM itu 97%. 97% dari tenaga kerja yang ada itu diserap oleh UMKM. Ini betapa UMKM sudah menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi di Indonesia. Tapi ada problem utama ya dalam pelaku UMKM yang saya selalu share di awal presentasi saya. Ya, ada 4 berdasarkan survei ada 4 problem utama dari pelaku UMKM, terutama dalam pemulihan ekonomi ya pasca pandemik ini. Ya, kita semua tahu pandemik mulai berakhir, tapi kasus Omikron B4 B5 mulai merajalela lagi ya. Omikron mulai merajalela, krisis geopolitik muncul ya, perang Rusia Ukraina ya menimbulkan krisis finansial, menimbulkan krisis energi ya, menimbulkan krisis global, krisis pangan juga ya. Kita udah baca beritanya melalui mass media. Jadi ada 4, yaitu sulitnya akses permodalan, terus perlunya pengembangan kualitas SDM. Nah, di sini pentingnya peran PSSDM ya. Lalu perlunya peningkatan manajemen operasional dan kurangnya akses terhadap pemasaran ya. Webinar yang lalu kita udah bicara tentang kurangnya akses terhadap pemasaran. Nah, fokus di webinar kali ini adalah pengembangan kualitas SDM, terutama yang bertanggung jawab tentang penjualan dan pemasaran atau pelayanan terhadap customer. Ya. Nah, bagaimana mengantisipasi problem tentang perlunya pengembangan kualitas SDM? Terutama di Bapak dan Ibu, terutama lagi para pelaku UMKM yang saya cintai. Ya, nah banyak sekali bisnis UMKM yang bertumbuh. Ya, ada yang memang ada yang rontok, ada yang bertahan, tapi justru ada yang berkibar-kibar ya di masa pasca pandemik dan di tengah-tengah krisis geopolitik ini. Ya, apa sih yang membuat pelaku UMKM cepat tumbuh ya? Beda dengan korporasi ya, makanya pemerintah sangat peduli dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ya. Kenapa ada UMKM yang bisa bertahan dan bisa berkembang di tengah-tengah krisis global ini ya. Yang saya pelajari, yang saya amati sederhana ya, mereka punya ide-ide besar ya. Bukan saja punya ide-ide besar, tapi mereka hakul yakin bahwa ide-ide besar mereka juga berdampak besar ya terhadap bisnis mereka. Nah, itulah yang menjadi latar belakang dari webinar ini ya, the need for speed ya.
Kenapa saya bilang speed? Ya, ada istilah yang lagi populer juga, agile. Ya, kalau teman-teman sales bacanya agile, gitu kan, agile. Ya, ada yang bilang speed, ada yang bilang akselerasi, nah, seperti itu. Ya, bahwa di tengah-tengah krisis kita tetap butuh percepatan. Ya, nah, bagaimana agar kita bisa agile, atau speed, or accelerate, ya, apapun nama sinonimnya, paling penting adalah kita tinggalkan business as usual. Ya, business as usual tidak lagi cukup membuat Anda punya kecepatan. Ya, nah, apa ide untuk meninggalkan business usual? Ya, topik kita pada malam hari ini, ya, growth hacking. Kalau terjemahan bebas saya, meretas pertumbuhan. Ya, namanya meretas artinya out of the box. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa jadi pilihan bagi para pelaku UMKM agar bisa mengakselerasi siklus penjualan. Ya, dan ujung-ujungnya pelaku UMKM ya bisa menangkap peluang-peluang baru, pasar-pasar baru, pelanggan-pelanggan baru. Ya, agar pelaku UMKM bisa terkonek dengan cepat tentang kebutuhan mereka, tentang masalah mereka, ya. Dengan mengetahui kebutuhan dan masalah mereka, ya pelaku UMKM juga harus bisa adaptif, bisa berkolaborasi, ya, kolaboratif dan inovatif dalam berkompetisi, ya, punya competitive advantage, ya, agar seperti banyak contoh, banyak sekali pelaku UMKM justru tampil lebih kuat di tengah-tengah ketidakpastian yang sekarang terjadi. Ya, nah tujuannya adalah singkat, ya, bagaimana kita bisa inovatif, bagaimana dalam mengejar goals, smart goals, ya, agar tetap stay kompetitif dan jangan gaptek, ya, itu yang menjadi tujuan. Nah, manfaatnya mudah-mudahan dengan webinar ini ya mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberi aspirasi buat Bapak Ibu pelaku UMKM yang saya sangat cintai agar berani, ya, entrepreneur itu selalu berani mengambil risiko, ya, berani mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko, berani melihat tantangan di tengah-tengah ketidakpastian karena semua itu adalah peluang. Every challenge is an opportunity. Semakin besar challenge-nya, semakin besar opportunity-nya. Makanya kita harus berani ngambil keputusan yang cepat, speed, agile, accelerate, ya, agar kita bisa memanfaatkan peluang, agar kita terus bertumbuh secara berkesinambungan. Manfaat yang lain adalah, ya, mudah-mudahan dengan sharing saya ini Anda punya pengetahuan yang baru. Ya, milikilah sebanyak mungkin pengetahuan. Aristoteles bilang, knowledge is your power. Ya, bagaimana di tengah-tengah ketidakpastian kita tetap powerful. Powerful is beautiful. Ya, ingat saja kata-kata itu. Ya, menguasai banyak pengetahuan, terutama tentang teknik-teknik penjualan, ya, yang sekarang namanya hybrid. Hybrid apa? Ya, integrasi antara tatap muka dan virtual. Nah, ini semua, ya, knowledge akan mengasah kemampuan dan akan membentuk karakter Anda sebagai pelaku UMKM. Ya, dan manfaat yang ketiga adalah fokus. Fokus, fokus. Ya, kemana Anda harus fokus di pasar Anda? Siapa customer-customer yang akan menjadi fokus Anda? Ya, nah, dengan fokus Anda bisa cepat, tapi tepat, cepat, tepat, dan terarah. Nah, seperti itu. Ya, nah, kayak apa caranya? Nah, ini yang saya lihat di banyak tokoh-tokoh, ya, pebisnis dunia. Ya, ada dua ciri yang saya selalu lihat, ya, mereka itu purpose driven life with passion. Bayangin, ya, purpose driven life with passion. Nah, pertanyaannya adalah apa? Bagaimana kita bisa membuat hidup kita lebih hidup
dengan 2P yang utama ini, ya. Ada buku bagus ya, namanya Grit at Work, ya, karangan dari Morten T. Hansen, ya. Morten T. Hansen ini bersama Jim Collins, ya, dia buat buku juga yang sangat inspiratif, ya. Grit by Choice, bahwa menjadi wow, luar biasa itu pilihan, ya. Nah, ini salah satu temuan yang paling berharga adalah P kuadran ini, ya. Nah, orang-orang yang berhasil itu bisa menyelaraskan antara gairah dan tujuan. Nah, seperti itu. Antara passion dan purpose, ya. Apa itu passion? Nah, ini apapun yang dikerjakan oleh para salesman yang membuat dia bergairah. Ketemu customer itu saya bergairah. Bernegosiasi dengan customer saya bergairah. Ditolak customer pun itu membuat saya bergairah, ya. Tapi passion toh tidak cukup. Saya harus tahu what is my purpose being a sales, ya. Saya di webinar yang lalu kan saya bilang, ya, if you are in sales, if you are in business, you are a salesperson. So salesperson harus punya P kuadran ini, passion dan purpose. Apa itu purpose? Kerjakan segala sesuatu yang bisa memberi sumbangsi kepada pelanggan, bisa memberi nilai tambah, bisnisnya bisa berkembang. Itu sumbangsi apa sih yang Anda lakukan ke pelanggan, itu purpose. Passion itu harus didukung dengan persisten. Ya, ada survei yang bilang bahwa customer itu tidak suka ketemu salesman yang agresif, customer itu suka sama salesman yang persisten. Ya, passion didukung dengan persisten, purpose untuk mendukung performa. Ya, ini. Jadi P kuadran itu ya apa sih kata buku ini, ya. Tapi ada temuan yang menarik, ya. Orang-orang yang mengaku, saya kutip dari bukunya, orang-orang yang mengaku bergairah dengan profesinya, nomor 1 itu para dokter, para perawat. Ya, zaman COVID, siapa yang nggak butuh dokter, siapa yang nggak butuh tenaga medis. Tapi nomor 2, ini yang membuat saya surprise, salesman. Salesman menurut survei dari buku ini, Grit at Work, salesman itu orang-orang yang bergairah dengan profesinya. Iya, mereka harus bergairah di tengah-tengah ketidakpastian, target tidak dirubah. Ya, di tengah-tengah pelanggan yang banyak tiarap, mereka harus menciptakan pelanggan-pelanggan baru. Ini orang-orang yang bergairah dengan profesinya. Apa itu P kuadran? Memberikan energi yang lebih bagi salesman agar dapat diarahkan dalam dunia kerja. Ya, jadi buku ini bilang bukan soal lebih banyak jam kerja, ya, tapi lebih banyak energi per jam kerja. Lebih banyak energi per jam kerja. Itu namanya kerja cerdas. Ya, oke. Jadi lebih banyak energi per jam kerja. Nah, bagaimana kita punya energi yang luar biasa? Energi yang luar biasa yang bisa menjemput kita jadi agile, speed, or accelerate the selling process. Nah, jadilah seorang growth hacker. Peretas pertumbuhan. Nah, bagi growth hacker, kegagalan adalah kemajuan. Nah, ini saya terpesona baca prinsip ini. Ya, kegagalan adalah kemajuan. Kegagalan adalah bagian dari eksperimen dan proses pembelajaran. Nah, ya, banyak orang gagal, tapi banyak orang, termasuk saya, tidak belajar dari kegagalan. Makanya I don't make progress, ya, terutama di masa-masa ketidakpastian ini karena krisis global. Ya, so apa artinya growth hacking? Jadi wacana metodologi yang berbasis data. Nah, banyak sales cuma omdo, tapi tidak didukung dengan data. Tidak punya data tidak dianalisa, bagaimana kita bisa punya agility, kita punya speed, bagaimana kita bisa accelerate kalau kita tidak punya data dan tidak terbiasa menganalisa data. Omdo, ya, berbasis data dan kumpulan teknik penjualan yang cerdas. Apakah you are being a helper, apakah you are a problem solver, apakah you are a business advisor, itu semua kumpulan teknik penjualan di mana Anda harus punya lebih banyak energi per jam kerja. Nah, pada saat Anda berada di depan customer. Jadi dengan anggaran terbatas, pelaku UMKM harus menemukan cara baru, ya, untuk mengembangkan bisnis dengan agile,
dengan speed, akselerasi, ya, at minimal cost. Ya, so bagaimana sekarang kita bisa menjadi seorang growth hacker? Itu pertanyaannya, ya. Nah, ini frame kerja ya. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan dalam waktu 1 jam 15 menit lah ya. Nanti ada tanya jawab lah. Ya, jadi di awal kita akan bicara 4 hal secara singkat. Yaitu apa? Sales mindset is growth mindset. Lalu hybrid selling. Ya, namanya hybrid selling sekarang, bukan lagi face to face, bukan lagi virtual, itu digabung jadi hybrid selling, ya. Lalu what makes you a growth hacker, ditambah the fundamental process of growth hacker. Nah, semua ini akan menjadi growth hacking strategi yang akan tampak di kolaborasi. You have to collaborate, don't fight alone to achieve your target. Seperti lagu kebangsaan dari kesebelasan Liverpool, you never walk alone. Anda jangan pernah berjalan sendirian untuk menggapai tujuan-tujuan bisnis Anda. Ya, kolaborasi, lakukan event-event, manfaatkan sosial media, lakukan riset terhadap siapapun pesaing Anda. Ya, gunakan email marketing, gunakan interaktif web design. Nah, semua ini mengerucut pada strategi agar customer Anda sukses. Loh, pelaku UMKM bisa sukses kalau Anda bikin pelanggan-pelanggan Anda sukses terlebih dahulu. Ini kan hukum akses di dunianya itu sama dengan Anda sudah membantu diri Anda untuk sukses di dunia Anda. So help them and they will help you. Ya, tapi nomor 1 help them. Ya, makanya sales jangan jualan dulu. Sales is not a seller anymore. Sales nomor 1 helper, problem solver, business advisor. Ya, oke. So, mindset. Growth hacking is a mindset more than a tool set. Oke, di sini ada 2 mindset. Pertama, sales mindset, growth mindset. Nah, sekarang bagaimana menggabungkannya? Ya. Nah, di webinar beberapa webinar yang lalu saya sudah bicara tentang sales mindset attributes. Ya, nomor 1 adalah apa? Seller mind shift. Artinya mindset Anda itu harus bisa selalu di-shift, diubah, dialihkan sesuai perubahan yang terjadi ya di sekeliling kehidupan kita. Terus nomor 1, seller mind shift ya, agar Anda fokus, agar Anda benar-benar mengembangkan pendekatan yang penuh perhatian. Ini istilah lain dari customer focus. Apa sih customer focus itu? Kan saya sudah selalu bilang, customer focus is think like customer, talk like customer, act like customer. Ya. So Anda harus tahu who is your customer di tengah-tengah ketidakpastian ini. Kalau Anda tidak fokus, nah mungkin Anda bisa jualan. Ya. Mindset yang kedua adalah to see. Ya. Tusi adalah bagaimana Anda harus bisa melihat knowledge apa yang Anda harus kumpulkan. Knowledge tentang buyer, knowledge tentang market, knowledge tentang produk kompetitor, knowledge tentang teknologi, knowledge tentang ekonomi, knowledge tentang regulation, knowledge tentang sosial budaya. Itu semua knowledge. Ya. Setelah to see, to think. Nah, to think. Dari semua knowledge itu, aspek-aspek mana yang relevan dari semua informasi yang Anda kumpulkan melalui knowledge Anda, mana aspek-aspek yang relevan yang Anda harus komunikasikan dengan jelas ke customer-customer Anda. Ya, to see, to think, and to improve. Ya, nah, improve adalah bagaimana kita selalu never stop learning. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu berkesinambungan. Ya, ujung-ujungnya adalah agar Anda kreatif. Ujung-ujungnya dari kreatif agar tindakan Anda bisa inovatif. Nah, customer lebih butuh tindakan inovatif, solusi yang inovatif. Tapi kita tidak bisa ngasih solusi yang inovatif kalau kita tidak bisa berpikir kreatif. Ya, kita tidak bisa berpikir kreatif kalau kita tidak belajar. Belajar untuk nambah pengetahuan. Belajar agar kita punya kompetensi. Nah, ujung-ujungnya closing the sales. Nah, bagaimana sekarang sales mindset ini kita gabungan dengan growth mindset? Ya, jadi seller mindset nomor 1 apa? Growth, growth, growth. Bertumbuh, berkembang. Ya, no other choice. Ya, to see adalah apa? To see adalah apa? Menghimpun semua pengetahuan.
Artinya apa? Kalau Anda bisa menguasai pengetahuan yang dibutuhkan untuk seorang penjual, ingat ya, ada survei yang bilang customer suka pada salesman yang punya kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Gabungan knowledge, skills, dan attitude. Ya, kompetensi itu selalu membuat Anda expertise. Jadi gabungan antara kompetens, expert itu akan membangun persepsi di benaknya customer bahwa you have a talent to be a salesperson. Nah ini ya harus dikembangkan terus pengetahuan, ya seperti itu. Ya, pengetahuan itu bahwa dengan pengetahuan Anda gagal, Anda bisa berhasil. Karena apa? Pengetahuan. Anda gagal karena kurang pengetahuan, mungkin Anda bisa berhasil karena Anda mengejar pengetahuan. Ya, nah, seperti itu. Lalu to see digabungkan dengan growth mindset. To think bagaimana? Growth mindsetnya digabungkan dengan growth mindset yang mana? Ya, be practitioner, praktisi. Praktekkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter itu praktekkan pada saat kita ketemu customer kita. Dengan banyak praktek itu membuat tugas kita akan lebih mudah. Nah, seperti itu kan, smarter knowledge, faster skills, better attitude. Knowledge, smarter, faster, better makes your life easier. Nah, seperti itu. Ya. Nah, to improve, ya oke. Mistakes happen. Ya, kata-kata kasarnya shits happen. Nah, tapi bagaimana ya kita bisa belajar dari kesalahan? Nah, closing the sales dengan growth mindset adalah apa? Oke, mungkin closing teknik di 10 tahun yang lalu beda dengan closing teknik di masa sekarang. Beda dengan closing teknik di 5 tahun yang akan depan. Nah, ini adalah gabungan dari sales mindset dan growth mindset. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, bahwa selling in post pandemic become hybrid. Ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, be adaptive, be inovatif, dan be kolaboratif. Ya, selling in post pandemic itu mengintegrasikan 3 hal. Ya, pertama adalah people-nya, SDM-nya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, diintegrasi dengan proses, diintegrasi dengan teknologi. Ya, people-nya agar Anda punya digital competencies. Ya, prosesnya menggunakan digital tools. Ya, data analitiknya berdasarkan teknologi. Ya, jadi menguasai digital artinya apa? Bisa mengimplementasi seluruh perangkap pelengkap yang berupa otomatisasi untuk meningkatkan proses penjualan. Kalau digital kompetensi, ya punya knowledge, punya skills, punya perilaku, menjadi seorang virtual seller. Ya, nah, virtual seller, kalau Anda virtual seller, ya Anda harus mengubah strategi dan taktik penjualan Anda. Lalu manfaatkan analisa data. Ya, pengambilan keputusan setiap kali Anda bertemu dengan customer selalu berbasis data. Data itu untuk membantu Anda menyelaraskan antara proses penjualan dengan buying journey-nya customer. Ya, nah, seperti itu. Oke, ya. Nah ini hybrid selling in post pandemic. Ya, seperti di webinar yang lalu saya sudah bicara tentang komunikasi sinkronus. Nah sekarang ini komunikasi sinkronus. Ya, pada waktu yang bersamaan menggunakan Zoom, ya, menggunakan internet service provider, entah menggunakan device laptop atau handphone. Ya, tapi komunikasi virtual ini dalam waktu yang bersamaan. Tapi komunikasi asinkronus ya tidak dalam bersamaan. Misalnya habis virtual meeting ini saya kirim WA ke PSSDM berupa deskripsi tentang apa yang saya sudah bahas di meeting webinar ini. Nah, WA itu nanti diteruskan melalui email ke para audiens peserta. Nah, tapi kan tidak dalam waktu yang bersamaan. Webinarnya sekarang, WA-nya besok, emailnya besok lusa. Nah, Anda merespon 2 hari lagi. Itu komunikasi asinkronus, tidak dalam waktu yang bersamaan. Ya, nah ini termasuk digital competencies. Ya, oke. Nah,
Berikutnya, nah sekarang kita masuk. Ya, namanya growth hacking itu kita sekarang mengenal wacana yang namanya growth process. Ya, nah growth process itu adalah kependekan dari gathering ideas, ya. Lalu R-nya adalah rank those ideas, O-nya adalah outline the experiments, W adalah work. Nah, seperti katanya Jokowi kan, ada di sini. Ya kalau Indonesia mau bertumbuh ya kerja. Ya. Terakhir adalah ya study dan implementation-nya seperti apa. Nah, gathering ideas. Jadi kalau Anda akan mempertimbangkan growth hacking sebagai cara baru ya untuk pemasaran, untuk penjualan, untuk pelayanan, Anda perlu growth ya, Anda perlu proses yang jelas ya. Jadi growth hacking itu bukan sesuatu yang magic, bukan. Ada prosesnya ya. Padahal dulu kalau kita bilang magic itu ada singkatannya, make MAGIC ya, make a great impression to your customer. Tapi itu soal yang lain. Ini tidak semua terjadi dalam sekejap ya. Pelaku UMKM bukan magician. It is no magic. It is a process. Ya. Oke. Kita bahas satu-satu. Ya, gathering ideas adalah ya kita kumpulin. Bagaimana kita bisa bagaimana cara mengumpulin ide? Kalau di dunia penjualan itu ya kita kumpulkan semua keluhan tentang pelayanan kita. Ya. Keluhan-keluhan dari pelayanan itu dikumpulkan. Kenapa? Dari mengumpulkan keluhan-keluhan pelanggan, we get ideas, new ideas yang bisa bikin kita selalu growth. Nah, seperti itu. Jadi kumpulkan semua keluhan tentang pelayanan Anda dari pelanggan Anda. Ya. Atau dulu waktu saya jadi sales pada saat kita new product launching, ya. Kita langsung uji. Karena di waktu saya di Xerox itu orang pemasaran sudah ngasih kelebihan dan kelemahan dari new product. Nah, di situ kita menguji. Ya, apakah produk ini benar-benar punya kelebihan, bisa menguntungkan customer, atau produk ini punya kelemahan, bisa merugikan customer. Nah, ini bagian dari mengumpulkan keluhan-keluhan pelanggan. Dengar apa kata pelanggan pada saat mereka menjadi pengguna pertama dari new product itu. Ya, kita juga harus cari tahu bagaimana cara pesaing mendekati pelanggan-pelanggan kita, entah secara tatap muka atau secara online. Ya, kita harus banyak baca tentang case study melalui dunia online. Itu berhamburan semua di Google. Ya, oke. Setelah kita kumpulin, kita brainstorming dengan tim penjualan, tim pemasaran. Ya. Atau kalau Anda punya interaktif website, Anda bisa melakukan interview langsung dengan pelanggan. Ya. Ini tentang gathering ideas. Lalu outline eksperimen. Apa itu outline eksperimen? Ya. Nah, sebagai growth hacker kan pasti Anda selalu ingin bekerja secara efisien tapi efektif. Ya. Makanya kita perlu pentingnya kita pikirin ya. Pikirin secara cermat tentang eksperimen yang sudah Anda lakukan. Oke, kalau saya sebagai penjual bicara eksperimen, itu satu ya. Pada saat kita menguji produk-produk baru langsung ke pasar, ke target market yang saya tuju. Itu sering saya lakukan pada saat saya di Xerox ya. Pertama kali saya harus mengintroduce mesin faksimil ya. Nah, pertama kali saya harus mengintroduce workstation, itu istilah dulu desktopnya Xerox. Pertama kali saya harus mengintroduce mesin kopi yang punya layar dan tombol seperti di laptop. Nah, itu eksperimen yang langsung dilakukan para salesman pada saat mengenalkan produk di lapangan. Ya, tapi sekarang berapa lama ya eksperimen itu harus berlangsung? Ya, teknologinya apa yang mendukung eksperimen tersebut? Lalu para decision maker yang terlibat siapa aja? Apakah semua divisi harus terlibat? Ya. Lalu
Apa keterampilan yang harus saya miliki pada saat saya mengintroduce produk baru di depan customer yang menjadi target market? Ya, nah, seperti itu. Kapan eksperimen-eksperimen ini atau new product ini akan berlangsung? Seberapa lama trial apa? Maksud saya periodenya, ya. Nah, setelah seperti itu, bagaimana tindakan selanjutnya? Oke, baru kita akan benar-benar resmi memasarkan produk ini. Jadi didahului dengan eksperimen, ya, baru resmi kick off tentang produk baru tersebut. Ya, ya semua itu harus didukung dengan kerja. Ya, brainstorming, ya, dengan seluruh tim. Yang saya sering temui di ruang penjualan, itu adalah apa? Di ruang penjualan waktu saya memberikan training di perusahaan saya yang lama, banyak sekali di ruang penjualan itu ada dashboard, ya, semacam dashboard di ruangan sales. Nah, itu menunjukkan apakah salesman itu kerja dalam sepanjang minggu itu, ya. Dashboard sebelum melakukan selling, selama melakukan selling, terutama selesai melakukan selling. Itu dashboard. Dashboard sales tentang aktivitas sales itu menunjukkan apakah sales itu kerja atau tidak. Ya, itu work. Ya, lalu ya terakhir adalah studi, ya. Artinya apa kesimpulan? Apa kesimpulan dari eksperimen tersebut? Ya, apa data-data penting yang harus kita kumpulkan, ya, untuk benar-benar kita implementasikan secara masif, ya, kick off namanya, ya, kick off sales dulu, karena produknya sudah melalui masa eksperimen, nah sekarang resmi di launching ke pasar, ya. Nah, itu bagaimana kita punya menguasai growth proses, ya. Berikutnya adalah apa? Nah, kalau kita sambungkan dengan marketing, apa hubungannya growth hacking dengan marketing? Ya, nah di situ ada pendapat dari Andy Jones bahwa growth hacking is a non-traditional approach, ya, to increase the growth rate of a product. Nah, kalau kita bicara marketing, ada yang traditional marketing, ada yang growth marketing. Nah, kita harus integrasi ini, ya. Nah, kalau traditional marketing seperti Anda lihat di layar itu ada awareness, ada acquisition, ada activation, ada retention, ada revenue, ada referral. Kalau traditional marketing itu dibagi, ya. Kalau marketing itu untuk membangun brand awareness, ya, dan bagaimana mengakuisisi customer yang sesuai, ya, dengan awareness yang kita ciptakan di benaknya customer tersebut. Kalau produk, bagiannya orang produk adalah activation dan retention, bagian orang sales adalah revenue dan referral. Nah, sebagai growth hacker itu semua diintegrasi. Jadi tidak ada lagi silo, tidak ada lagi pembatasan peran. Semuanya terintegrasi, ya. Semuanya terintegrasi dan Anda juga harus mengintegrasikan kanal-kanal Anda, entah kanal-kanal yang online atau kanal-kanal yang offline, ya. Nah, salah satu contoh, ya, bagaimana kita menjadi growth hacker, ya, misalnya Anda buka website, ya, untuk membangun brand awareness. Ini cuma contoh. Anda membangun website untuk membangun brand awareness, ya. Pertanyaannya, sudah berapa banyak orang yang Anda jangkau melalui website tersebut untuk membangun brand awareness, ya. Sama juga dengan acquisition. Berapa banyak orang yang mengunjungi website Anda? Activation. Berapa banyak orang yang mengambil langkah penting pertama? Misalnya kalau mereka ingin beli online melalui situs website Anda, langkah penting pertamanya adalah seperti apa? Ya, itu activation. Lalu retention, berapa banyak orang yang membeli lewat website Anda dan akan kembali melakukan repeat order, upselling, cross selling, ya. Kalau revenue, berapa banyak orang yang tertarik membeli dan membayar berapa banyak, ya. Lalu referral, berapa banyak orang yang akan merujuk produk kita yang dibeli lewat online ke relasi-relasi mereka. Nah, ini what makes you a growth hacker. So integrasi peran,
integrasi kanal-kanal online dan offline Anda. Ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke template yang lain, mungkin saya buka pertanyaan dulu ya. Baik, Pak Paul. Oke, terima kasih Pak Paul. Wow, menarik sekali penjelasan-penjelasannya. Saya jadi benar-benar harus belajar ya kalau saya Ya. sedang menjadi sales atau orang sales, menjadi orang marketing ya. Dan yang pasti kita harus tinggalkan business as usual ya. Ini yang paling penting. Dan kita harus siap untuk lebih inovatif. Kita harus set smart goals. Terus be kompetitif dan juga be technical atau technological savvy. Oke, mantap sekali. Dan ini kita dituntut untuk menjadi growth hacker. Wow, ini sesuatu yang baru ya. Karena dalam pikiran saya, kalau saya orang marketing itu hanya cuma awareness and acquisition aja udah selesai ya. Ternyata itu masih sampai juga referralnya. Wow, menarik sekali. Teman-teman, monggo jika ada yang ingin bertanya bisa menuliskan dalam kolom chat ataupun juga bisa langsung raise hand sehingga saya bisa memastikan Pak Paul akan menjawab. Dan juga dari PSSDM ini ada 3 buku nih untuk 3 penanya pertama yang bisa dibagikan. Jadi teman-teman silahkan jika ingin bertanya. Oke, tapi mungkin kalau memang belum bertanya, Pak Paul, saya yang bertanya ya Pak Paul. Biasanya nih kalau orang-orang tuh kalau nggak ada pertama itu jadi nggak tanya, malu-malu nih ya. Oke, Pak Paul, jadi kita kadang-kadang dilahirkan tidak menjadi hacker ya, karena hacker itu konotasinya negatif ya. Karena ini kita orang timur nih, kalau menjadi hacker tuh kesannya jadi orang jelek gitu loh ya. Oke. Tapi kalau bicara growth-nya itu adalah sesuatu yang baik. Nah ini kombinasi growth hacker ini sesuatu yang menarik. Pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan pertama untuk jadi growth hacker, Pak Paul? Ya, seperti tadi ya, hacker itu selalu konotasinya negatif ya. Ya. Tapi hacker itu adalah cara baru ya, out of the box. Yang dilakukan para hacker itu pasti cara-cara yang baru ya. Mereka selalu out of the box. Karena kalau mereka in the box, mereka nggak bisa jadi hacker. Mereka harus keluar dari boxnya, ya, bisa melihat secara 360 derajat view. Ya, nah itu. Jadi hacker ya selalu ada dua sisi. Semua selalu ada dua sisi. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Nah, kita mencoba melihat hacker itu dari sisi positifnya. Ya, pertama selalu out of the box, meninggalkan cara-cara bisnis yang berlangsung. Ya, keluar dari zona nyaman. Ya, nah itu tujuan dari growth hacker. Growth hacker. Jadi bagaimana menjadi seorang growth hacker? Nomor satu adalah punya mindset dulu. Ya seperti tadi kan, punya growth mindset. Kalau kita sebagai sales, kalau jualan harus hybrid. Ya. Nah sekarang kalau menjadi tanggalan pemasaran ya kita harus tahu dulu yang namanya growth process itu seperti apa. Nah growth process itu akan melandasi apa yang disebut growth hacker. Ya. Nah kalau kita sekarang lihat yang jadi viral sekarang Citayam Fashion Week, ya, nah itu aku yakin itu JJ si penemu dari Citayam Fashion Week itu adalah seorang apa? Seorang growth hacker. Ya, dia meretas bahwa fashion itu bukan milik kaum elit ya. Maka pertanyaannya, kenapa Citayam? Kok bukan orang-orang di Jalan Cikajang, Kebayoran Baru, markasnya orang elit? Kok Citayam? Nah itu mereka bisa keluar outside the box, ya. Dan mereka catwalk bukan di ruang khusus, harus bayar tiket untuk menonton fashion show yang mahal. Mereka out of the box, mereka fashion show di zebra cross. Zebra cross beralih fungsi. Nah ini pandangan dari out of the box tentang zebra cross. Ternyata zebra cross itu bukan lagi tempat menyeberang dari poin A ke poin B, tapi di tempat menyeberanglah anak-anak Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Nah ini orang-orang growth hacker menurut saya.
ya, mereka bisa keluar dari out the box, mereka menjalani growth proses, ya, mereka mengintegrasi bahwa mungkin kalau saya jadi sales, ya, sales itu tuh kalau Anda lihat di layar ini, sales tujuannya bukan lagi cari revenue, bukan segera cari revenue. Sales itu adalah membangun awareness di customer, ya, untuk melakukan akuisisi. Ya, gimana cara melakukan akuisisi kalau tidak melakukan aktivasi? Ya, aktivasi yang berhasil adalah terjadi retensi. Nah, JJ si yang panglimanya lah, dia melakukan semuanya ini. Dia melakukan semuanya ini. Dia membangun awareness, dia melakukan acquisition, dia melakukan activation, dia melakukan retention. Mungkin revenue belum, ya. Tapi semua ngumpul di zebra cross di depan stasiun Duku Atas itu. Saya belum sempat ke sana, tapi WA yang masuk di handphone saya benar-benar viral. Nah, ini contoh jelas dari Citayam Fashion Week, ya. Mereka benar-benar keluar dari out of the box. Pasti sebelum si JJ dengan teman-temannya bercatwalk, pasti mereka sudah menjalankan semua yang namanya growth itu. Ya, pasti mereka melakukan apa? Gathering ideas, pasti mereka apalagi itu growth, ya. Nah, semua prinsip growth mereka lakukan, ya. Nah, Oke. seperti itu. Oke, Ya, terima kasih Pak ya, Pol. itu Oke, contoh nyata. iya betul. Saya juga tertarik dengan teman-teman di Citayam ya. Itu benar-benar out of the box yang kalau zaman sekarang kalau di dalam dunia pendidikan itu bilangnya kita harus lebih kreatif ya, tidak Iya. berpikir seperti dulu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Jalu Abimanyu. Dalam praktek UMKM ada gap traditional attitude dengan teori and knowledge. Bagaimana cara merealisasikan teori tersebut dengan para pelaku UMKM tradisional tersebut supaya accepted atau supaya bisa diterima? Mungkin ini minta bantuan Pak Pol yang mungkin pernah mengalaminya. Monggo Pak Pol. Oke, memang ada perbedaan perilaku ya. Perilaku UMKM tradisional ya dengan perilaku UMKM yang dibawa oleh anak-anak Citayam ini ya. Nah, seperti itu kan ada perbedaan attitude ya. Misalnya gini, perilaku UMKM di Gen X atau gini, di generasi saya. Perilaku UMKM di generasi baby boomers pasti beda perilakunya dengan Gen X, beda lagi dengan millennials, beda lagi dengan Gen Z. Nanti akan beda lagi dengan Gen Alpha. Mungkin pertanyaan, Gen Alpha itu siapa? Gen Alpha adalah anak-anaknya Gen milenial. Nah, seperti itu. Nah, pasti perilakunya mereka berbeda. Ya. Seperti perilaku generasi baby boomer seperti saya dan Gen X. Kalau kita berkomunikasi dengan pelanggan kita, bahasa tubuh yang paling penting adalah eye contact. Ya. Generasi milenial yang sekarang tidak lagi jarang ketemu, jarang melakukan visit tatap muka, tapi mereka menggunakan device di mana mereka melakukan tatap muka secara virtual. Eye contact itu berubah. Perilaku eye contact itu berubah. Bagaimana kita bisa eye contact? Yang digunakan generasi milenial pelaku UMKM itu adalah HP. Bagaimana kita bisa mempraktekkan eye contact? Nah, di sini kita edukasi agar perilaku mereka berubah. Bahwa kalau kita bertemu secara tatap muka, eye to eye contact itu kelihatan. Tapi kalau kita melakukan komunikasi secara virtual, eye to eye contact tetap ada. Tapi generasi milenial, loh, pengganti matanya customer itu di pertemuan virtual itu apa? Kamera. Your camera is your customer eyes. So tatap kamera, jangan tatap kemana-mana. Nah, ini artinya apa? Mengedukasi perubahan perilaku.
Makanya sekarang ada yang namanya literasi, vokasi, edukasi. Itu semua kita perlu lakukan untuk merubah perilaku pelaku UMKM, ya, terutama generasi milenial. Ada survei yang bilang 70% generasi milenial kepingin jadi seorang entrepreneur, kepingin jadi seorang pelaku UMKM. Nah, mereka juga harus tahu. Dengan materi growth hacking ini dia harus tahu knowledge, skills, attitude, karakter seperti apa pada saat dia bertemu dengan customer-customernya mereka. Karena entrepreneur ya harus bisa menjual. Tidak ada entrepreneur yang tidak pintar jualan. So entrepreneur you have to sell. When you are in business, you have become a salesperson. You have salesperson, you have to sell. Tapi Anda harus mengedukasi diri Anda harus mengedukasi pelanggan-pelanggan Anda agar tune in the same wave. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Bapak. Tapi it is a good question. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Jalu ya. Mudah-mudahan ini sudah terjawab ya. Oke, Pak Pol belum ada pertanyaannya. Yang pasti Pak Jalu nanti akan menerima buku dari kami. Ya. Oke. Silakan Pak Pol dilanjutkan sambil nanti kita tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya. Tadi sorry, kok mundur? Sorry. Nah, tadi di pembukaan saya juga sudah bilang apa yang disebut the 7 pillars of growth hacking. Ya, ada 7 pilar yang namanya mindset, team, measurement, listen to your market, product market fit, traction, channels, dan optimization. Oke, apa itu 7 pilar? Ya, saya bahas secara singkat. Ya, mindset ya seperti tadi saya bilang ya. Mau jadi seorang growth hacker, nomor 1, Anda harus punya mindset sebagai seorang growth hacker. Ya, growth hacker itu selalu mindset dia selalu menantang dirinya sendiri bahwa saya bisa melakukan lebih banyak daripada apa yang saya kuasai saat ini. Nah, Citayam Fashion Week, si pelopornya itu JJ, dia menantang dirinya sendiri dan dia berhasil membuktikan bahwa hasil karyanya itu lebih besar dari profil badannya. Dia menantang dirinya bahwa saya sebenarnya bisa mampu melakukan jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, jauh lebih wow ketimbang yang saya kuasai. Itu mindset. Ya. Mindset itu dia selalu menantang dengan berdiskusi, berdialog, terutama bertanya ke dirinya sendiri. Bagaimana jika saya melakukan catwalk di zebra cross? Mengapa tidak saya melakukan catwalk di zebra cross? Di depan stasiun yang paling ramai di Jakarta Pusat. Atau pendekatan yang populer di dunia sales. Jika, maka. If, then. Jika saya melakukan catwalk di zebra cross di depan stasiun Duku Atas, maka brand awareness. Semua yang integrated antara traditional marketing dan growth marketing, growth hacking marketing ada dalam dirinya, dari mulai awareness sampai referral. Nah, mindset. Tim ya sudah pasti. Ya. JJ tidak saya terpesona sama si JJ ini. Ya. JJ tidak bisa bekerja sendirian. Pasti dia punya tim yang solid. Ya. Lalu measurement. Ya, JJ mungkin di awalnya berasumsi, tapi pada saat dia catwalk di zebra cross, disitulah dia menguji asumsinya, benar atau tidak, bisa diterima atau tidak. Nah, JJ berasumsi bahwa catwalk di zebra cross itu bagian dari campaign dia. Dia melakukan sales promotion, marketing campaign. Itu semua measurement. Karena di dunia sales berlaku begini. If you cannot measure, you cannot manage. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia selalu bisa mengukur. Bikin asumsi berdasarkan data, lalu ukur atau uji asumsi tersebut. Ya.
Nah ini measurement. Kedua, ya pasti harus listen to the market. Anda harus rajin-rajin ya mendengar customer, ya be your customer voice. Ya. Ketahuilah dulu dreams and anxieties-nya customer seperti apa. Listen to market itu 3 hal ya. Know their dreams and anxieties, know their pains and gains, know their barriers and uncertainties. Nah, ini 3 hal. Listen to the market. Ya. Seperti itu. Lalu produk market fit. Ya, Anda boleh saja punya produk luar biasa, tapi kalau tidak dibutuhkan oleh pasar gimana? Ya. Nah, ini makanya produk market fit itu sangat penting. Kalau gimana Anda jual produk tapi tidak dibeli produk, bagaimana bisa tumbuh? Ya, bagaimana Anda bisa mencapai pertumbuhan? Ya, ini produk and market fit. Ya, traction itu kata lainnya adalah progress ya. Bagaimana Anda bisa melihat progress? Kanal-kanal seperti apa yang Anda harus pakai agar Anda bisa melihat progres Anda, entah melakukan pemasaran atau penjualan, ya. Oke, mungkin ada yang pakai Google Ads, Facebook Ads, ya itu bagus. Tapi kalau Anda tidak bisa menghitung ROI dengan menggunakan uang untuk Google Ads atau Facebook Ads, Anda tidak hitung ROI-nya, ya saatnya Anda untuk menilai kembali pendekatan Anda melalui Google Ads dan Facebook Ads. Selalu orang-orang UMKM itu selalu begitu dia keluar uang, mereka selalu sebelum mengeluarkan uang selalu mereka hitung dulu ROI-nya. Bukannya Google Ads dan Facebook Ads tidak berguna. Ya, tapi sekali lagi mereka bukan satu-satunya channel, satu-satunya traction channel ya untuk mempelajari ya produk market fit Anda. Ini sangat tergantung dari produk market fit Anda. Ya, bagaimana Anda bisa memantau progres Anda? Jangan hanya pakai satu-satu cara. Ada banyak cara, ya, yang Anda bisa pakai sebagai traction channel, ya, melalui viral marketing, public relation, search engine optimization, social and display ads, offline ads, banyak sekali. Survei bilang ada 19 traction channels, ya. Nanti saya bagi ke Anda lah kalau ada yang berminat, ya. Nah, baru terakhir adalah ya the key to optimization, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Anda selalu bertumbuh secara eksponensial, ya. Hanya satu cara, ya. Uji, uji, uji. Bagaimana mengujinya? Ya, mungkin Anda melakukan riset pasar, ya. Anda mungkin melakukan membuat hipotesa, Anda membuat asumsi, uji lagi, ya, nah, seperti itu, agar benar-benar hasilnya bisa optimal, ya. Jadi optimalisasi, ya, itu bisa dilewat melalui pengujian, nah, mungkin riset pasar, customer satisfaction index, ya, seperti itu. Nah, ini yang namanya 7 pilar of growth hacking, ya. Nah, ujung-ujungnya dengan menggunakan 7 pilar growth hacking, saya mencoba menganaloginya dengan sebuah pesawat, ya. Nah, pesawat itu bisa terbang, artinya apa? Pesawat itu adalah value proposition yang Anda tawarkan, yang bisa melaju, ya, terbang, ya, menuju cakrawala yang menjadi tujuan Anda, ya. The sky is the limit, ya. Nah, seperti itu. Sepanjang jadi pesawat itu seolah-olah produk, ya, yang bisa membawa Anda terbang tinggi menuju puncak yang Anda inginkan, puncak pertumbuhan yang Anda inginkan. Nah, mestinya pesawat itu akan bisa terbang tinggi kalau value proposition yang dibawa oleh pesawat itu ada relevansinya dengan bisnisnya customer. Bahwa value proposition yang dibawa terbang oleh pesawat itu benar-benar sudah benar-benar customer sudah mendapatkan klarifikasi sejelas-jelasnya. Nah, dua hal ini, relevansi dan klarifikasi, itulah ya yang membuat value proposition Anda yang saya analogkan sebuah pesawat terbang bisa terbang tinggi menuju puncak tujuan Anda. Sky is the limit. Tapi pesawat ini bisa anjlok, ya.
bisa anjlok, tidak mencapai tujuannya, malah jatuh. Kalau pelanggan pada saat ingin menikmati value proposition itu ada distraksi, teralihkan, ya. Atau pelanggan mau menggunakan value proposition, tapi di tengah-tengah itu ada dia dialihkan. Di tengah-tengah perjalanan dia tahu tuh merasa ketakutan. Karena apa? Mungkin relevansinya tidak begitu jelas. Mungkin pada saat Anda melakukan presentasi value proposition-nya tidak benar-benar clear. Ya. Seperti itu. Tapi pesawat ini bisa melaju. Orang membeli itu karena macam-macam hal, ya. Salah satu faktor yang paling penting, motif orang membeli adalah faktor urgensi. Saya harus pakai solusi Anda sekarang. Kalau tidak, I'm gone. Saya harus pakai solusi Anda. Karena apa? Menggunakan solusi Anda yang punya value proposition, yang relevan dengan bisnis saya, dan sudah saya klarifikasikan melalui presentasi Anda, melalui negosiasi Anda, itu bisa membuat saya take off, bisnis saya take off dari current situation menuju my future desired situation. Nah, seperti itu. Ya, ini ujung dari penggunaan the 7 pillar of growth hacking. Ya, nah 2 slide terakhir. Semua growth hacking strategies melalui sales mindset is growth mindset, ditunjang dengan hybrid selling in post pandemic, dilengkapi dengan what makes you a growth hacker, ya, the fundamental process of growth hacking, yaitu growth process dan 7 pillars of growth hacking. Itulah membangun growth hacking strategis. Untuk pertama, ada beberapa growth hacking strategis melalui kolaborasi. Jadi growth hacking strategis itu selalu ada unsur kolaborasi. Pada saat Anda melakukan event tertentu, di mana event tertentu itu Anda umumkan melalui sosial media, tapi Anda juga harus berhati-hati terhadap pesaing Anda, karena pesaing Anda juga bisa melakukan event yang sama di tempat yang sama, di jam yang sama bahkan. Ya. Tapi bagaimana Anda bisa memaksimalkan ya kolaborasi event Anda, sosial Anda juga didukung dengan email marketing dan interaktif web design, ya. Nah, semua berujung ke customer success strategy, ya. Apa itu customer success strategy? Ya, singkat kata, ya, customer success strategy adalah pendekatan yang proaktif, adaptif, kolaboratif, inovatif untuk membangun relasi dengan pelanggan, entah melalui pertemuan fisikal atau melalui pertemuan virtual. Semuanya untuk mengantisipasi kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Ya, seperti itu. Artinya dengan strategi agar pelanggan Anda sukses, tapi pastikan dulu customer success strategi ini tidak akan efektif, tidak akan efisien kalau customer tidak memiliki pemahaman tentang produk, layanan, atau solusi yang tepat sesuai yang mereka butuhkan, sesuai dengan masalah yang mereka hadapi, bisa membawa mereka mencapai tujuan dari current situation menuju future desired situation-nya mereka. Nah, itu yang namanya customer success strategy. Ya, nomor 1 Anda harus tahu di industri apa customer Anda itu bergerak, ya. Produk, layanan, solusi apa yang mereka butuhkan. Kedua, masalah apa yang bisa diatasi melalui produk, layanan, atau solusi Anda. Ketiga, kanal atau saluran komunikasi entah digital ya atau offline ya yang benar-benar sesuai dengan perilaku customer Anda ya. Nah, seperti itu ya. Jadi semua itu mengerucut ke customer success strategy ya. Karena ada survei yang dilakukan oleh lembaga konsultan Avionos tahun 2020 ya. Ya. Ada survei Bang Lini. Pelanggan, ini ada kaitannya dengan kanal-kanal digital ya. Pelanggan akan beralih ke pesaing kalau saluran
Anda, saluran Anda sebagai pemasok bagi pelanggan-pelanggan Anda, tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi sekali lagi ya, pelanggan akan beralih ke pesaing jika saluran digital atau kanal digital Anda sebagai supplier, sebagai konsultan, sebagai mitra strategiknya customer, ya, kanal-kanal digital itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. 88% survei membuktikan pelanggan setuju dengan pendapat ini. Hanya 12% yang tidak setuju dengan pendapat ini. Dan Anda harus tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggan baru, the new customer, yaitu generasi milenial. Ya, ada belasan kebutuhan. Saya coba sebutkan beberapa. Ini yang saya ambil dari CPI Consulting. Ya, the new customer itu pengen 24/7/365. Bayangin, 24/7/365 akses ke perusahaan Anda, ke produk Anda, layanan Anda. 24/7/365. Mereka maunya akses itu tidak terbatas. Mereka ingin akses yang tidak terbatas dari semua informasi tentang produk, perusahaan, layanan Anda. Mereka mengharapkan informasi dan yang diperbarui terus-menerus secara real time. Mereka ingin berkomunikasi dengan Anda melalui saluran kesukaannya, kanal-kanal digital kesukaannya. Mereka mengharapkan interaksi yang bermakna, bukan just selling. Nah, seperti itu. Mereka ingin berbagi pemikirannya tentang produk dan layanan Anda. Berbagi pikiran melalui konten-konten di media sosial. Nah, ini semua ciri dari the new customer. So, you know who is your customer? Dengan semua pembahasan dari awal sampai menit ini, itulah yang bisa mengakselerate penjualan Anda, pemasaran Anda, didukung dengan apa yang disebut customer success strategy. So, sebelum Anda memikirkan bahwa bisnis Anda sukses, pikirkan dulu bahwa customer Anda juga bisa sukses dengan produk, layanan, dan solusi Anda. So, at the end, now you have the character of post-COVID salesperson. You know how to sell via email, video call, social media. You know how to sell like a pro. Good for you. But now you will be wow when you edit it with your expertise as the real growth hacker. So at the end, be a person who's true north. Itu istilah sekarang di dunia pemasarannya. True north, kompas, your direction. Be a person, seller or marketer whose true north is growth. Saya sediakan waktu untuk pertanyaan. Masih ada waktu kan Bu Kapri ya? Ya, terima kasih Pak Pol. Hebat sekali. Tidak terasa ya, 1 jam 15 menit bersama Pak Pol. Dan tentunya Pak Pol masih memberikan 15 menit waktunya untuk kita bisa berinteraksi, bertanya-tanya kepada Pak Pol. Saya sendiri merasa mendapat sesuatu insight yang baru nih. Jadi kita tidak perlu jangan terus berbangga ya dengan keadaan kita sekarang dan keberadaan kita kalau memang sudah ahli, tapi kita kalau bisa menambahkan satu keahlian lagi, yaitu menjadi growth hacker. Oke, Pak Pol, ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Sabta Natri, yaitu adalah bagaimana membentuk karakter pelaku UMKM yang kuat sehingga mempunyai daya saing yang handal sehingga usahanya dapat bertahan lama. Ya, jadi ini mungkin UMKM ini biasanya coba panas-panas ya mungkin ya. Nah, ini pengen tahunya bagaimana membentuk karakter pelaku UMKM yang kuat sehingga mempunyai daya saing yang handal sehingga usahanya dapat bertahan lama. Monggo Pak Pol, nanti ada pertanyaan ketiga dari Pak Kasmin Somar, saya akan bacakan setelah Pak Saptana. Silakan Pak Pol. Oke, betul. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa customer itu suka berhadapan dengan pelaku UMKM, ya you have to sell.
Ya, so you are salesman. Apa sih yang dibutuhkan apa sih yang didambakan pada saat customer ketemu Anda? Ya, jawaban utama adalah kompetensi. Ya, kompetensi itu apa? Ya, cuma 3. Ya, mungkin Bu Kapri bisa melengkapi saya. Kompetensi itu knowledge. Knowledge makes you smarter. Smarter dalam hal apa? Win your customer mind share. Ya. Skills itu membuat Anda faster. Faster dalam hal apa? Faster dalam winning the wallet share. Lebih cepat merebut dompetnya customer. Perilaku, attitude, itu makes you friendlier. Makes you better. Ya. Makes you easier to access. Ya. Jadi smarter, faster, better. Ya. Nah, attitude yang makes you friendlier, makes you better, makes you easier for customer to access, to relate with you, ya. Nah, itu akan dibentuk oleh attitude, ya. So attitude makes you better. Nah, sekarang pertanyaannya, perilaku seperti apa? Oh, Anda tinggal masuk ke Google, Anda klik apa perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pelaku UMKM, ribuan, Pak. Ya. Tapi menurut saya ya ada 4 perilaku utama, ya. Nomor 1 perilaku, what is your responsibility? Apa yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai pelaku UMKM terhadap pasar, terhadap customer yang menjadi target Anda? What is your responsibility? Ya. Kedua, seperti apa Anda bisa menunjukkan bahwa I care, saya peduli, ya, terhadap kebutuhan Anda. Saya peduli terhadap masalah. So nomor 1 responsibility, kedua adalah care, ya. Makanya dalam banyak organisasi customer service sekarang diganti dengan istilah customer care, ya. Service itu mengacu ke profesionalisme, tapi care itu mengacu ke personal. Customer service mungkin bisa memberi solusi yang customized, tapi kalau care itu pasti solusinya personalized, ya. Seperti itu, ya. Responsibility, care, lalu trustworthiness. Apakah Anda itu bisa dipercaya oleh customer Anda? Trust itu nomor 1 lah, ya, buat seorang pelaku UMKM. Nah, trust itu bisa dibangun melalui 4 parameter. Pertama, ya, credibility. Ya. Apa itu credibility? Menyebarkan reputasi dan profesionalisme Anda dalam setiap interaksi. Ya, credibility. Reliability itu apa? Melakukan apa yang Anda janjikan. Ya, melakukan apa yang Anda katakan, menepati janji-janji Anda. Because selling is a promise, ya. Tapi bukan hanya janji, tapi bisa dibuktikan, ya. Ketiga adalah apa? Intimacy. Menjadi sahabat yang punya nilai tambah bagi customer. Not just being a friend. Closer than a friend. Intimacy relationship dengan pelanggan, ya. Dan semua itu 3 hal itu, credibility, reliability, intimacy. Parameter yang terakhir apa? Be customer oriented. Nomor 1 yang Anda pikirkan sebagai pelaku UMKM adalah apa? Kesuksesan dan kepentingan bisnisnya customer. Bukan kesuksesan dan kepentingan bisnis Anda. No. Nah, ini yang namanya trustworthiness. Ya. Dan yang perilaku yang terakhir, fairness. Ya. Win-win. Win-win solution. Ya. Nah, ini semua aku yakin yang bertanya pasti tahu perilaku apa yang dibutuhkan, ya. Harapan saya cuma 1, bisa memperkaya wawasan Anda tentang apa sih perilaku UMKM di saat ini. Ya, tugas saya cuma memperkaya wawasan Anda. Ya, itu ekspektasi saya selama saya melakukan webinar dengan PSSDM ini. Ya, to enrichment, ya. Seperti itu. Karena apa? Waktu saya jadi sales, saya mendapat banyak sekali enrichment dari organisasi saya,
dari senior-senior saya. Saatnya saya mencoba memberikan enrichment terhadap Bapak, Ibu pelaku UMKM yang saya cintai. Nah, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan tadi. A good Oke. question. Karena apa? 80% kesuksesan kita sangat tergantung dari attitude. 80% attitude. Ya, attitude apa? You are better salesperson. You are friendlier salesperson. You are a easier salesperson. That customer easier to access, to relate with you. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, Pak Pol. Terima kasih Pak Pol. Mudah-mudahan Pak Saptanatri bisa mendapatkan insight-nya, tapi yang saya tangkap tadi 80% yang penting adalah attitude. Jadi itu Iya. mungkin karakternya harus dibangun ya. Iya. Oke, pertanyaan ketiga dari Pak Kasmin, yang dimana nanti Pak Jalu, Pak Saptanatri, dan Pak Kasmin akan mendapat hadiah dari PSSDM. Nggak ada yang cewek, Ibu ya? Iya, kebetulan yang Iya. cewek-cewek ini belum muncul nih ya, Aduh. mungkin munculnya malam. Pak Kasmin Waduh. bertanya, malam Pak, saya mau bertanya bagaimana cara agar strategi sosial media dalam marketing dapat membuahkan hasil yang baik. Strategi sosial media, agar strategi sosial media dalam marketing dapat membuahkan hasil yang baik. Contohnya, saya selaku dari tim marketing dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, dan saya sudah menjalankan tugas saya sebagai marketing. Apa gitu? Oke. Tetapi ini kalau udah ada tetapi, saya tidak mencapai hasil dari tugas saya tersebut. Mungkin belum maksimal hasilnya ya. Kira-kira bagaimana agar saya mendapatkan atau membuahkan hasil yang baik dalam marketing? Ini dari Pak Kasmin Somar. Oke, mungkin Pak Pol Peti bisa membantu menjawab. Silahkan. Oke, memang kanal digital yang paling disukai oleh pelaku UMKM yang generasi milenial adalah sosial media, ya. Tapi seperti yang saya mendapat informasi dari teman-teman, kadang-kadang kita sudah terlalu capek dengan banyak sosial media, ya. Akhirnya teman-teman itu penjual atau pemasar memilih satu sosial media utama mereka, ya. Kita harus tahu sosial media yang menjadi prioritas utama mereka dari sekian banyak sosial media, ya. Kita harus cari tahu. Tapi setiap kali kita menggunakan sosial media itu ada prinsip 5C ya yang saya bisa share, Kak. Bapak siapa yang bertanya? Maaf. Yang hari ini yang bertanya Pak Kasmin. Pak Kasmin, ya. 5C tentang penggunaan sosial media yang efektif. Sosial media apapun, ya. Seperti nomor 1 adalah creation. Ya, creation artinya konten. Ya, konten seperti apa yang Anda taruh, Anda sebarkan melalui sosial media Anda. Dan salah satu konten yang efektif adalah apa? Anda harus menjadi thought leader di industri Anda. Ya. Anda harus punya pemikiran yang membuat Anda itu terdepan dalam industri Anda. Itu thought leader. Be a thought leader. Jadi konten Anda itu menjelaskan bahwa you are a thought leader. Ya. Pilih komunitasnya. Ya, pilih komunitas di mana pilih komunitas yang menggunakan sosial media, ya. Bangun sebuah komunitas. Komunitas itu apa? Ya, customer. Bangun komunitas yang terdiri dari customer yang antusias, ya, terhadap Pak Kasmin. Ya, sebenarnya komunitas buat seorang sales adalah apa? Menghimpun customer yang antusias, punya rasa antusiasme dengan Anda pribadi Anda, punya rasa antusiasme dengan produk, layanan, dan solusi Anda. So what is your content? Ya, be a thought leader in your industry. Ya. Kedua, curation. Curation itu apa? Anda boleh saja mengambil konten-konten dari sosial media lain yang punya prinsip yang sama dengan pemikiran Anda. Anda reposting di sosial media yang Anda gunakan. Itu namanya apa? Curation. Ya. Jadi reposting pemikiran-pemikiran yang Anda anggap, oh ini original ideas ini, new ideas nih. Sesuai dengan maksud saya bisa melengkapi ide-ide saya sebagai thought leader ya di industri saya. Curation. Ya.
Dan ketiga adalah apa? Connection. Jadi creation dan curation itu tujuannya membangun connection seluas-luasnya dengan audiens yang Anda tuju. Ya, connection, create the connection. Ya. Dan semua sosial media kan melalui mata ya. Makanya cara yang paling efektif menggoda para ibu agar datang ke coffee shop adalah lewat mata. Dan lewat mata melalui apa? Apa visualisasi yang paling efektif untuk ibu-ibu arisan? Instagram. Di situ kan isinya foto merangsang mata sang pemilik untuk apa? FOMO, fear of missing out. Aduh, kenapa saya jadi yang kedua untuk mengetahui Citayam Fashion Week? Saya mestinya jadi leader. Nah, itu IG. Ya, karena ada survei yang bilang apa? Sebagian besar dari otak kita itu didedikasikan untuk mata kita. Jadi visualisasi itu penting. Makanya Instagram ibu-ibu arisan itu luar biasa efektif. Ya, ya Bu Kapri ya. Oh, atau Bu Kapri pakai TikTok lagi ya. Ya, sekarang Ibu Kapri pakai TikTok jangan-jangan. Ya. Jadi creation apa? Curation Connection. Connection secara konsistensi. Aduh, saya itu LinkedIn udah 6 bulan saya ninggalin LinkedIn saya. I am not consistent. Pantes dulu bos saya negur saya bilang seperti ini, Paul, kamu itu sangat konsisten dalam hal inkonsisten. Nah itu ya. Iya, aku bos terus terang aja bos. Ya itu. Enggak konsisten. So when you are in social media be consistent. Seminggu harus ada 2 artikel. Oh my god. Ya, seperti itu. Konsisten. Nah, terakhir ini yang paling penting, conversion. Semua konten Anda bisa dikonversi menjadi sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh customer yang memberi result untuk perusahaan Anda. Result untuk your company, result untuk your customer. Nah, itu yang bagian dari apa? Customer success strategy. So, please remember the 5C. Ya, apa itu 5C? You are a creator. Ya, Tuhan juga pencipta. Ya, jadi ada God spot dalam diri kita. Ya, Tuhan Maha Pencipta, kita seorang pencipta. So, kalau Anda enggak pakai itu, Anda dosa. Tuhan sudah kasih, Anda enggak pakai. Atau Anda pakai untuk berita hoax, tambah dosa. Nah, seperti itu. Ya. So, creation, curation, connection, consistency, dan konversi. Cerita Anda, your story, your thought leadership ideas harus bisa dikonversi menjadi, jangan berhenti di story. Makanya selling through story. Jual tentang success story. Success story siapa? Loh, customer success story itu bisa jadi another customer success strategy for another customer. So storytelling itu bagian dari creation. Tapi jangan berhenti di story. Anda harus bisa apa? Dari konten prinsip CAR ya. Tadi pesawat terbang sekarang CAR. KAR. Konten, action, result. Ini mungkin C yang ke-6 ya. Konten, action, result. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Pak Kasmin. Good question. Mestinya Terima buku. kasih Pak Paul. Ya. Oke, pastinya dengan 6C dari Pak Paul, ini Pak Kasmin akan mungkin bisa meningkatkan marketing strateginya. Kalau masih bingung juga mungkin nanti bisa menghubungi Pak Paul. Ya, karena ada email saya nanti kita. Ya, atau mungkin besok bisa ikutan lagi. Teman-teman tidak terasa, ini sudah jam 8.30, jadi kita sudah melebihi waktunya. Oke, ini banyak sekali ada pertanyaan dari Pak Esa, Pak Jalu juga bertanya lagi, dan juga Pak Esa. Kalau Pak Esa tidak dijawab, nanti Pak Esa. Oke, tapi mungkin sebelum menjawab 3 pertanyaan lain, kami minta teman-teman untuk menyalakan videonya untuk kita bisa foto bersama dahulu. Sehingga nanti teman-teman yang ingin izin, karena saya tahu waktu sangat berharga buat teman-teman.
Jadi kalau setelah ini teman-teman ada yang mau mengundurkan diri, silahkan. Tapi kita akan membahas 3 pertanyaan selanjutnya kalau Pak Pol tidak keberatan ya. Iya. Oke, Tidak keberatan, karena kan dikasih buku saya. Oh, enggak iya ya? betul. Pak Pol, silahkan ditutup dulu slide-nya supaya kita bisa Oke. foto bersama dulu. Teman-teman, silahkan videonya diperlihatkan. Saya bisa lihat wajahnya Pak Tri yang sangat menawan hari ini, sehingga Halo Pak Tri. besok sudah siap untuk bersama-sama kita. Jadi nanti teman-teman yang mau mengundurkan diri setelah foto bersama, jangan lupa besok kita ada acara yaitu bersama Pak Triwarsono tentang bagaimana apa lebih jos lagi ya, lebih jos lagi bagaimana caranya ya. Ini besok kita akan saksikan dengan Pak Tri di jam yang sama, yaitu jam 7 malam. Menyusun bisnis plan, Bu. Pak Tri udah lama. Jadi penting banget itu, karena apa? Kalau kita mau bikin bisnis, kita punya bisnis plan itu bisa kita perkenalkan ke investor bisa masuk. Nah, bisnis plan-nya harus jelas. Gitu. Mantap. Dan itu Luar jadi biasa. strategi marketing kita untuk menambah usaha dari UMKM. Terima kasih Pak Tri. Oke teman-teman, silakan dinyalakan dulu videonya bagi yang mau fotonya diabadikan. Oke, Mbak Eka, bisa saya Baik, dibantu? Ibu. Silakan. Ada 2 halaman, saya akan foto dari halaman pertama dulu ya Bapak Ibu, sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, 1 halaman lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Kapri. Oke, terima kasih Mbak Eka. Teman-teman, sekali lagi yang ingin mengundurkan diri karena ada sudah lebih dari jam 8.30, silahkan. Tapi kami akan meminta mungkin 10 atau 15 menit untuk Pak Pol bisa menjawab 3 pertanyaan terakhir, yaitu dari Pak Esa. Apa bisa disimpulkan bahwa growth hacking itu adalah gabungan dari knowledge dan skills mengenai creative marketing plus eksperimen dan data plus automation dan engineering. Wah, ini banyak dannya ya. Oke. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut di atas pada aplikasi di UKM secara umum? Jadi growth hacking adalah gabungan dari knowledge and skill dan juga mungkin dan attitude ya. Aha, silakan Pak Pol. Ya, seperti tadi yang saya udah jelaskan bahwa jualan di pasca pandemik ini kan mengintegrasikan 3 hal. SDM, yaitu sumber daya manusia, si salesman-nya. Ya, mengintegrasikan antara people, proses, dan teknologi. Itu sudah keniscayaan. Ya. Tidak bisa melepaskan salah satu. Anda harus mengintegrasikan 3 komponen ini, proses, people, dan teknologi. Ya. Nah, proses itu gimana? Cara memanfaatkan proses ya Anda menguasai disebut digital tools. Digital tools itu apa? Ya, Zoom, ya, Google Meet, ya, sosial media, ya, email, video call, ya, direct messaging, ya. Itu semua adalah digital tools, ya. Itu proses. Kalau people-nya ya harus memiliki digital competencies. Apa tuh digital competencies? Ya, virtual selling, digital marketing, ya, virtual negotiation, virtual sales presentation. Itu yang namanya kompetensis, ya. Nah, pada saat kita melakukan virtual sales presentation, Anda juga harus harus memiliki skills yang namanya apa? Synchronous communication. Lalu dilanjutkan dengan asynchronous communication. Ya, itu bicara tentang skills, digital kompetensi, people-nya. Lalu teknologinya ya data analytics. Ya, semua berbasis data, ya. Data dan analisa data. Ya. Tanpa ketiga hal ini, Anda tidak mungkin bisa adaptif, ya, tidak mungkin Anda bisa berkolaboratif, apalagi menghasilkan solusi yang inovatif. Ya, kita harus berpikir kreatif, tapi customer EGP. Gua nggak mau tahu apa yang lu pikirin. Gua butuh tindakan nyata. Ya, tindakan itu yang namanya inovatif. Makanya perbedaan menurut saya, ya oke, saya menghargai
pendapat Anda. Bedanya kreatif dan inovatif. Kreatif adalah cara berpikir, inovatif adalah cara bertindak. Kalau Anda cara berpikirnya order taker, tindakannya Anda adalah apa? Repeatable, tidak ada inovasi, business as usual, taking order. Tapi kalau Anda berpikir sebagai seorang problem solver, tindakan Anda adalah apa? Solusi yang inovatif. Ya, as a problem solver, solusi yang inovatif adalah apa? Anda sekarang bukan lagi berpikir tentang penjelasan fitur doang, tapi Anda menjelaskan fitur. Nah, sekarang Anda inovatif, Anda harus lebih bagus dari ketimbang pemikiran seorang order taker. Order taker cuma bicara fitur, tapi kalau problem solver bicara fitur ditambah benefit. Di situ ada emotional benefit yang tangible, functional benefit yang tangible, ada emotional benefit yang sifatnya intangible. Bahkan sekarang ada yang namanya spiritual benefit. Anda tahu spiritual benefit? Siapa yang menggunakan merek apa yang menggunakan spiritual benefit? Wardah. Jadi ada functional benefit, ada emotional benefit, ada spiritual benefit. Pertarungan sesungguhnya adalah di emotional benefit. Mungkin functional benefit kita tidak sebagus functional benefitnya produk kompetitor. Tapi dalam hal emotional benefit, please remember, every buying decision is an emotional decision. Customer bernegosiasi menggunakan rasio, tapi mutusin menghasilkan kesepakatan berdasarkan hati. Itu tindakan inovatif. Beda dengan business as usual, because you are a order taker. You just explain the fitur tok. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Pak Esa. Oke, terima kasih Pak Pol. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Jalu. Lagi ya, questions. Eye contact to be changed the attitude. Itu penjelasannya. Karena memang beda generasi, old and millennial. UMKM milenial didukung teknologi, tapi UMKM tradisional yang masih banyak di daerah urban lebih senang dengan cara-cara mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga kolaborasi sangat sulit direalisasi. How to break the situation and condition? Bagaimana kita mengatasi kesulitan ini, Pak Pol? Ya, oke. Waktu saya jadi sales tahun 80-an, itu pada saat saya diajarin, kalau Anda ketemu, ya dulu sales pasti face to face ya, ketemu secara fisik, hadir secara fisik. Dan dalam berkomunikasi kan 93% pesan kan disampaikan melalui non-verbal, yaitu apa? 55% melalui bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh yang paling penting kan eye contact. Ya, waktu saya mengajarkan teknik pentingnya eye contact, salah satu peserta dari Ndeso, sales dari Ndeso, saya masih ingat, dia dari Mauspati. Mauspati is dekat Madiun, right? Ya, mudah-mudahan masih ada di peta. Sorry, pasti ada. Ya, nah ini orang Mauspati bilang, Pak Paul, sebagai orang jauh lebih muda, nggak sopan kalau saya menatap eye contact, melakukan eye contact dengan seorang yang jauh lebih tua. Bagaimana saya mempraktekkan teknik berkomunikasi ini? Yaitu challenge. Pada saat saya mengajarkan, Anda harus eye contact dulu, Pak. Pelanggan saya, orang-orang pelaku bisnis tradisional, jauh lebih tua. Dan orang Jawa Tengah itu bilang, itu tidak sopan ya, sampai itu gak ilok kalau menatap mata dari customer. Nah, itu kita harus melakukan perubahan budaya. Nah sekarang customer milenial tidak mau ketemu customer secara fisikal, mereka menggunakan gadget. Nah, bagaimana melakukan eye contact? Nah, sekarang kamera itu adalah matanya customer. Kita juga harus menguasai skill baru. Bagaimana sekarang kita melakukan apa? Melakukan pertemuan virtual di mana Anda benar-benar melakukan eye contact dengan customer, bahasa tubuh Anda bisa dilihat oleh customer, face expression Anda bisa dilihat oleh customer, intonasi Anda bisa dinikmati oleh customer melalui Zoom. Ini diperlukan skill tersendiri. Ya, jadi knowledge dan skill itu mau tidak mau merubah perilaku. Nah, perubahan perilaku itu bisa saja negatif, dampaknya bisa saja positif. Ya. Nah, seperti itu. Tapi terus pertanyaannya, lalu apa yang harus saya lakukan kalau
saya jauh lebih muda, ketemu customer yang jauh lebih tua di pedalaman di Jawa. Waktu saya harus jadi salesman. Ya, Anda harus melakukan pendekatan ke orang yang begini ya. Kadang-kadang Anda harus pinjam tangan customer yang selevel dengan customer yang Anda hadapi. Misalnya. Ya, contohnya gini. Ada salah satu teman, dia besar di Jawa Barat. Dari mulai lahir kuliah di Jawa Barat. Penugasannya dia ditaruh di Malang Selatan. Ya, dia menjual benih jagung hibrida. Saya melakukan pendampingan. Saya bertemu dengan customer-nya itu apa? Ketua kelompok tani di daerah Malang Selatan. Petani itu customer itu kelompok komunitas tani jagung di Malang Selatan. Itu mendengar dialek saya, langsung dia pakai bahasa Jawa. Pak Paul, tolong jelasin sama temanmu ya. Bukan saya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi saya lebih nyaman kalau dia bisa bahasa Jawa. Nah, so pada saat Anda berhubungan dengan customer, pertama-tama know their personality, know their character. Anda harus tahu gaya komunikasi apa yang disenangi oleh pelanggan Anda. Kebanyakan sales, termasuk saya dulu, memaksakan gaya komunikasi saya yang Surabayaan yang kadang-kadang tidak senonoh itu diterima oleh seorang dari Solo. Bagaimana mungkin? Ya, jadi nomor satu, please pelajari who is your customer, bagaimana personal goals-nya mereka, bagaimana self interest mereka, bagaimana latar belakang pendidikan mereka, bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana adat istiadat mereka, personality mereka, karakter mereka. Yes, this is your homework, and every top sales always do their homework. Makanya pada saat mereka ketemu customer bisa diterima. Salah satu kesukaan orang Surabaya kalau berdiskusi to the point. Orang Solo to the point, langsung ke alun-alun. Orang Solo, nikmatilah dulu kota Solo, puter sebelum sampai di alun-alun. So, apa? Kalau ada orang Solo pakai gaya kayak gitu ke orang Surabaya, orang Medan, apa respon orang Medan? Ku tembak kau terlalu banyak ngomong. Nah, so sebagai orang Medan, sebagai orang Surabaya, kalau jualan ke orang Padang, please KYC. Apa itu KYC? Know your customer. Kadang-kadang kalau customernya 3 kali umur Anda, ya Anda harus ajak orang yang seumur dia mendampingi Anda untuk berkomunikasi. Bangun network, bangun komunitas. Sorry, saya tidak bisa memberi jawaban final, tapi mudah-mudahan jawaban saya bisa ekspektasi memperluas atau menggait Anda. Oke, terima kasih Pak Paul. Sama anak saya tidak pernah eye contact sama saya. Dia berdiskusi sambil main tombol HP. Oke, Pak Paul, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum berakhir, tapi hanya saya kasih kesempatan 5 menit untuk jawabnya. Oke, Pak Nairul Mawazir bertanya, growth hacking sangat menarik sekali, dan pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan urgency atau pentingnya dalam value proposition. Apa ada strategi untuk mengoptimalkan urgency agar take off lebih tinggi? Lalu bagaimana mengantisipasi kemungkinan distraction value preposition pada bisnis UMKM yang ada untuk diimplementasi agar UMKM bisa growth hacking? Oke, mudah-mudahan saya bisa menjawab dalam 5 menit. Oke, contoh nyata begini, mudah-mudahan relate dengan pertanyaan. Saya pernah berhadapan dengan customer bilang ini, beri waktu saya 3 bulan, beri waktu saya berpikir 3 bulan. Apa maksud Anda? Saya bisa ngambil keputusan 3 bulan kemudian. I create the sense of urgency. Ya. Dengan apa? Benefit ngambil keputusan hari ini, ya. Benefit positif dengan ngambil keputusan hari ini, dengan dampak negatif kalau Anda menunda keputusannya 3 bulan ke depan. Ya. So, when there is no urgency, ingat, we are the creator. When there is no urgency, we create the sense of urgency in our customer. We are creator, right? Yes. Ya. Nah, makanya
customer tuh selalu terdistract. Terdistract kenapa? Oh, presentation dari kompetitor lebih bagus. Ya, customer selalu terdistract. Dengan apa? Sekarang semua bisnis tiarap itu distract. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat agar customernya tidak terdistract? Makanya value proposition kita. Value proposition itu apa sih? Harga yang dibayar oleh customer sebanding dengan functional benefit, emotional benefit yang diterima oleh customer. Itu pengertian value. Harga yang dibayar sebanding dengan benefit. Harga Anda terlalu mahal, karena apa? Customer merasa apa? Harga yang saya bayar terlalu banyak, sedangkan benefit yang Anda berikan buat saya terlalu sedikit. Ya, price is what customer pay, benefit is what customer get. Nah, to create a sense of urgency agar customer-nya tidak di-distract bahwa value proposition-nya ada fitur, advantage, dan semua benefit itu ada relevansinya dengan bisnisnya customer. Dan kita bisa clarify bahwa harga yang dibayar itu benar-benar sepadan dengan semua benefit yang diterima. Belum 5 menit ya Bu ya? Boleh terus? Udah, itu jawabannya. Jadi agar tidak terdistract, ya sekali lagi ya, mesti ada waktu kan? Ya. Fitur dari produk, keunggulan, your competitive advantage ketimbang kompetitor, dan bagaimana fitur dan competitive advantage bisa ngasih apa? Functional benefit, tangible, emotional benefit, semua yang intangible. Apa itu semua yang intangible? Chemistry, wow, trust, attitude, berbanding harga. Price is what the customer pay, and benefit is what the customer get. Total get dibandingkan dengan apa? Total give seimbang. So customer tidak akan terdistraksi. Dengan sense urgency yang kita create, kita dan customer bisa berbarengan. Ya, ada pepatah yang bagus banget. We cannot fly with one. Apa? Kita tidak bisa terbang dengan satu sayap. Kita butuh sayap yang lain yang dimiliki oleh customer kita. Nah, berkolaborasi, kita sama-sama terbang menuju puncak-puncak langit yang kita inginkan. Ya, kita hanya punya satu sayap. Kita butuh sayap yang lain. Yaitu apa? Sayapnya customer. Kolaborasi. You can fly to the sky because the sky is the limit. Bagaimana kita punya pandangan the sky is the limit? Be a real growth hacker, man. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pol. Yuk kita berikan tepuk tangannya secara virtual untuk Pak Pol. Oke, teman-teman tentunya hari ini mendapatkan banyak insight ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Dan ini masih, walaupun ini lebih hampir jam 9 ya, hampir jam 9. Wow, luar biasa. Ini teman-teman masih ada yang bertahan ya. Wow, lumayan yang bertahan. Masih teman bertahan hingga 33. Dari tadi terakhir ada 45 apa 48 ya. Terima kasih Pak Pol. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Audiens yang luar biasa. Audiensnya luar biasa. Saya setuju dengan Pak Pol. Teman-teman sekali lagi terima kasih Pak Pol. Terima kasih banyak atas masukannya. Dan teman-teman saya bisa berharap mudah-mudahan kita bertemu besok di jam yang sama, jam 7 bersama Pak Tri. Dan kita akan bicara lebih lanjut tentang membuat bisnis plan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Paul. Saya Kapri Anjaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pamit. Selamat malam. Semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat. Terima kasih semua. Thank you teman-teman ITL Trisakti. Mas Saptana, thank you Mas. Terima kasih Pak Esa. Terima kasih Pak Tri. Kaget aku. Wah, tambahan nom wae Pak. Jangan to. Ya udah sampai besok ya Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya monggo dalu. Pak Esa. Iya Pak Saptana. Tasih wonten Batam. Masih Pak. Waduh. Ya jauh ya. Kopdar lah. Kopdar nggih Pak, kopdar. Kau ke Jakarta ya?
Thank you Oke, Mas siap. Oktanan. Dapat buku ya. Siap. Ya, Makasih. Nairus, Kasmin juga dapat buku ya. Oke. Di info ya, nomor telepon dan alamat. Siap. Yo. Thank you Mas. Assalamualaikum. Salam.